Part 26. Setelah mereka bertemu kembali, Gong Juha pun berkata, kalau sungguh disayangkan, karena jika Seo Jung Ho terlambat 2 hari lagi untuk naik ke lantai 2, dirinya akan menang taruhan. Lalu, Seo Jung Ho pun membalasnya, dengan berkata kalau dia tak suka dengan kekalahan. Gong Juha lalu bertanya kepada Seo Jung Ho, apakah Seo Jung Ho mendapatkan masalah dengan bahasa di lantai 2, dan Seo Jung Ho menjawab, kalau hal tersebut belum dia alami karena, Seo Jung Ho berkata kalau baru Gong Juha saja yang baru dia ajak bicara. Gong Juha pun lalu mengajak Seo Jung Ho untuk berkeliling dan akan menceritakan tempat-tempat yang mereka tuju, dan setelah itu Gong Juha berencana ingin mengajak Seo Jung Ho untuk minum kopi. Setelah berkeliling dan memasuki sebuah kafe, Gong Juha pun berkata, kalau tempat tersebut hanya bisa dimasuki oleh seorang bangsawan, dan tempat yang bagus untuk berbincang dengan tenang. Seo Jung Ho yang mendengar itu pun bertanya, apakah Gong Juha seorang bangsawan? Dan Gong Juha pun menjawab, kalau dirinya hanya seorang barones yang masih belum punya wilayah, tapi masih bisa dibilang seorang bangsawan. Gong Juha lalu bertanya kepada Seo Jung Ho, apakah kopinya enak? Dan Seo Jung Ho menjawab, enak, tapi kenapa Gong Juha bertanya seperti itu? Cuman untuk kopi cappuccino saja. Gong Juha berkata kalau Seo Jung Ho bakalan banyak menemukan tren dan gaya hidup seperti di bumi di tempat tersebut, kemudian bertanya, bagaimana kesan pertama Seo Jung Ho datang ke tempat tersebut? Seo Jung Ho pun menjawab kalau kesan pertamanya adalah pengalaman baru, serta berkata kalau di tempat tersebut bukan seperti di bumi. Lalu, Gong Juha meneruskan perkataan Seo Jung Ho, dengan mengatakan, rasanya seperti masuk ke dunia fantasi kan? Mungkin kamu akan membutuhkan sedikit waktu yang beradaptasi. Snakehead, apa kamu pernah memikirkannya? Apa yang akan terjadi jika manusia tak menutup gate 30 tahun yang lalu? Apa yang akan terjadi jika kita tak bisa menghentikan monster keluar dari dalam gate? Dan Seo Jung Ho menjawab, dengan berkata, entahlah, tapi yang pasti itu pasti tak menyenangkan. Gong Juha pun meneruskan perkataannya, dengan mengatakan, nah, itulah yang terjadi di sini, di Frontier, ribuan tahun yang lalu. Ada gate yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan mereka tak bisa menghentikan monster keluar dari dalam gate. Karena itu, umat manusia hampir punah di sini. Sekian lama waktu berlalu, gate di Frontier mulai menghilang dan sekarang sudah tak tersisa. Namun monster yang keluar dari dalam gate masih berada di sini, berkembang biak satu sama lain. Di saat Seo Jung Ho sedang memikirkan tentang Frontier yang sudah pernah mengalami kehancuran, Gong Juha yang terlihat malu-malu, dia pun bertanya kepada Seo Jung Ho, bagaimana dengan permintaannya di beberapa waktu yang lalu, dan Seo Jung Ho yang mengerti apa maksud Gong Juha, dia pun mengeluarkan buku tentangnya yang diberikan oleh Gong Juha beberapa waktu yang lalu, untuk dimintai kepada Spectre untuk menandatangani buku tersebut. Gong Juha yang mendapat tanda tangan dari Spectre bahkan ditambahkan dengan tanda love. Dia pun merasa kegirangan, dan karena keinginannya telah terkabul berkat Seo Jung Ho yang tanpa sepengetahuannya kalau Seo Jung Ho adalah Spectre, dia pun memberikan sebuah amplop, kemudian Seo Jung Ho pun bertanya, apa isi amplop tersebut? Dan Gong Juha pun menjawab, dengan mengatakan, kalau itu adalah undangan untuk makan malam bersama Viscount Hosen dari Regen Malifa. Lalu, Gong Juha berkata kembali, dengan mengatakan, bukan cuman makan malam, jika Viscount menyukaimu, kau mungkin juga akan menerima quest. Jika kamu membantu menyelesaikan request dari orang di dunia ini, kamu akan menerima hadiah. Karena itu, banyak player yang mencoba mendekati para bangsawan yang memberikan hadiah bagus. Dan kalau kamu ingin bepergian ke kota atau region lain, paling mudah menggunakan teleportation gate. Iya. Tapi kamu masih belum bisa menggunakan mereka, Snakehead. Seo Jung Ho lalu bertanya kenapa, dan Gong Juha pun menyuruh Seo Jung Ho memeriksa status window-nya. Saat dia melihat status window-nya, dia pun dikejutkan dengan tertulisnya status baru, dengan mengatakan kalau Seo Jung Ho adalah seorang turis. Gong Juha lalu menerangkan, kalau semua player yang baru datang ke Frontier semuanya adalah turis, dan diperbolehkan untuk tinggal sebagai turis di Frontier selama 90 hari. Gong Juha lalu memberitahukan kembali, jika Seo Jung Ho sering menyelesaikan quest dengan baik, Guild Petualang akan memberikan kartu identitas baru, seperti visa kalau di bumi.
Setelah obrolan mereka selesai dan pergi, Gong Juha, dia sebelum pergi mengingatkan kepada Seo Jung Ho, kalau dirinya harus berhati-hati dengan player lain, kemudian memberikan Seo Jung Ho buku petunjuk dan peta kekaisaran Ruben, dengan mengatakan kalau dirinya memberikan benda tersebut semata-mata hanya hadiah dari senior ke junior yang baru datang. Seo Jung Ho lalu bertanya, apakah tak masalah, Gong Juha memberikan benda-benda tersebut, dan Gong Juha pun menjawab, kalau dia tak mempermasalahkan hal itu. Tapi, dia meminta untuk dibelikan sesuatu yang mahal. Setelah mereka berpisah, Frost Queen pun berkata, kalau Gong Juha adalah orang yang menarik, serta berkata kalau Gong Juha adalah wanita yang cerdik seperti seekor rubah. Namun Seo Jung Ho yang mendengar itu pun tak bersependapat, dan berkata, kalau Gong Juha diibaratkan sebagai hewan, dia berpendapat kalau Gong Juha akan menjadi seperti kucing atau anjing. Setelah itu, Frost Queen pun bertanya kepada Seo Jung Ho, apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan Seo Jung Ho menjawab, kalau dirinya akan tetap berada di Gileon untuk sementara waktu, dan berkata kalau terlebih dahulu dia harus mencari penginapan. Frost Queen pun menawarkan penginapan yang terlihat sangat mahal, yang bernama penginapan Shangri-La, namun Seo Jung Ho berkata kalau dirinya tidak mau, karena dia sudah memilih penginapannya. Frost Queen yang melihat penginapannya, dia pun terkejut karena penginapannya sangatlah bobrok. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat seseorang yang sedang dijegal oleh sebuah kelompok. Pria tersebut yang ketakutan sampai terjatuh pun berkata, kalau dirinya tidak punya apa-apa untuk diberikan. Lalu bertanya, kenapa mereka melakukan hal tersebut kepada dirinya yang tak membuat salah kepada mereka. Salah satu dari mereka pun berkata, salamu, beraninya kau datang ke Frontier tanpa skill sama sekali, kau harusnya beruntung aku yang menangkapmu terlebih dahulu, lalat. Dan akhirnya, dia pun dipukuli, terus, sampai akhirnya uang yang dia miliki diambil oleh pria tersebut. Di sisi Seo Jung Ho, dia yang akhirnya memasuki ruangan penginapan, dia pun merasa kalau di tempat tersebut seperti suasana di dalam bar sebuah game. Para penduduk di Frontier terbagi menjadi adventure dan player yang berasal dari bumi. Untuk membedakan antara mereka, para player menggunakan alat yang bernama Vita. Frost Queen lalu bertanya, bagaimana Seo Jung Ho akan mengumpulkan informasi di tempat tersebut, dan Seo Jung Ho menjawab, dengan berkata kalau dirinya sudah memikirkannya terlebih dahulu. Setelah Seo Jung Ho duduk di salah satu tempat duduk di bar tersebut, pelayan dari bar tersebut pun menghampirinya, sambil memberikan menu makanan di bar tersebut. Pelayan itu pun bertanya, pesanan apa yang ingin Seo Jung Ho inginkan? Seo Jung Ho pun memesan makanan terlezat yang ada di bar tersebut, sebotol alkohol, dan secangkir teh hangat. Lalu, pelayan itu pun merekomendasikan makanan yang Seo Jung Ho inginkan, dengan menawarkan sebuah lamb steak, bir Haiknael, dan black tea. Seo Jung Ho pun menyetujui rekomendasi dari pelayan tersebut. Lalu pelayan tersebut memberikan harga dari semua yang Seo Jung Ho inginkan sebesar 51 koin tembaga. Seo Jung Ho pun teringat dengan perkataan Gong Juha, dengan dia yang memberitahukan metode pembayaran di Frontier yang mengatakan, kalau 1 koin tembaga sama dengan 1000 won, 100 koin tembaga sama dengan 1 koin silver, dan 100 koin silver sama dengan 1 koin emas. Seo Jung Ho lalu mengambil kantong yang berisi emas yang ada di inventorinya, kemudian menjatuhkan emas-emasnya di depan pelayan tersebut dan para pelanggan yang lain, sambil berkata apakah ini sudah cukup. Pelayan itu pun berkata kepada Seo Jung Ho, kalau yang dikeluarkan Seo Jung Ho itu bukanlah tembaga tetapi emas, dan Seo Jung Ho, dia yang berpura-pura tak mengetahuinya, dia pun berkata kalau dia tidak tahu karena dia baru saja datang ke tempat tersebut. Pelayan itu pun lalu mengambil 1 koin emas, kemudian memperingatkan kepada Seo Jung Ho, untuk berhati-hati menunjukkan banyaknya emas yang dia miliki di depan publik, karena itu bisa sangat berbahaya, dan Seo Jung Ho pun menjawab dengan berkata kalau dia akan mengingatnya. Frost Queen lalu bertanya, kenapa Seo Jung Ho menunjukkan dan menyombongkan kekayaannya, dan Seo Jung Ho pun menyuruh Frost Queen untuk diam dan lihatlah saja nanti, karena biasanya, para cucunguk akan mendatangi uang yang banyak, itu yang dikatakan Seo Jung Ho. Dan benar, tak berselang lama sekelompok orang pun datang menghampirinya, dan langsung berkata terus terang, kalau mereka tertarik dengan uang yang dimiliki oleh Seo Jung Ho,
kemudian mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Seo Jung-ho yang berkata dalam hatinya apakah dia cucunguk terkuat yang ada di bar tersebut. Dari sisi Frost Queen, dia berkata kalau mereka kelihatannya tak terlalu kuat. Seo Jung-ho lalu berkata kepada mereka, untuk menunjukkan jalannya. Di dalam bar, mereka berkata kalau Seo Jung-ho adalah orang yang bodoh seperti yang dikatakan oleh bosnya. Saat mereka pergi ke tempat yang mereka tuju, dia pun mulai merasa panik, karena rekan-rekannya dihajar oleh Seo Jung-ho. Dia yang akhirnya tahu kalau Seo Jung-ho bukanlah orang biasa. Di saat Seo Jung-ho menghentikan pukulannya sebelum tepat mengenai wajahnya, Seo Jung-ho pun berkata kepada orang tersebut untuk berlutut di hadapannya. Setelah orang itu berlutut, Seo Jung-ho pun memperingatinya untuk tetap seperti itu dan menjawab pertanyaannya. Seo Jung-ho lalu bertanya, siapa bos dari mereka, dan di mana keberadaannya, serta berikan semua informasi yang mereka punya. Dia yang menjawab kalau dirinya tidak tahu tentang apa yang ditanyakan oleh Seo Jung-ho. Ketika dirinya melihat tatapan dari Seo Jung-ho, akhirnya dia pun memberitahukan kalau bosnya mungkin berada di kasino. Setelah beberapa waktu berlalu, di sebuah kasino, Seo Jung-ho pun datang ke tempat tersebut. Sambil melihat situasi yang berada di dalam kasino tersebut, Seo Jung-ho pun teringat dengan perkataan pria yang beberapa waktu yang lalu dia interogasi, dengan dia yang mengatakan, bos kami memiliki julukan, Fly, dan merupakan gangster yang lumayan terkenal di Galeon. Dia menguasai sebagian besar perjudian di kasino, serta bar, dan industri entertainment. Dia juga melakukan bisnis dengan para bangsawan, jadi mungkin dia lebih banyak tahu dibanding cecunguk seperti kami. Meski Seo Jung-ho yang merasakan atmosfer yang berbeda dibandingkan dengan di tempat bar, dia pun mencoba untuk bermain untuk menunjukkan keahliannya dan meminta izin untuk bergabung bermain dengan para pengunjung yang lain. Salah satu dari mereka pun berkata kepada Seo Jung-ho, kalau dirinya baru melihat Seo Jung-ho, dan Seo Jung-ho pun menjawab, kalau dirinya baru datang ke tempat tersebut. Pria tersebut pun berkata kepada Seo Jung-ho, kalau dirinya orang yang sangat menarik, karena dia yang baru datang ke Galeon langsung datang ke tempat kasino. Setelah itu, pria tersebut pun berkata, kalau taruhan di tempat itu lumayan tinggi. Kemudian bertanya, apakah Seo Jung-ho mempunyai cukup uang untuk bermain di tempat tersebut? Dan Seo Jung-ho pun menjawab, dengan mengatakan kalau itu tak perlu dikhawatirkan, karena dia bukanlah orang yang miskin. Setelah beberapa saat permainannya sudah berjalan, pria tersebut yang melihat cara bermain dari Seo Jung-ho akhirnya mengetahui, kalau Seo Jung-ho bukanlah amatiran. Lalu, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, apa-apaan pria ini? Aku kira dia hanya pemula biasa. Tapi ini sudah 1 jam berlalu kan? Dan dia masih bisa bertahan melawan dewa judi sepertiku. Favor ini, dia sudah mengumpulkan 300 chip. Tidak, mungkin 350. Apakah dia seorang pro gambler? Namun, apa yang tidak diketahui oleh dirinya, Seo Jung-ho bisa memenangkan setiap permainan itu dikarenakan dibantu oleh Frost Queen, dengan memberitahu kartu apa yang dimiliki oleh pesaingnya. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang pernah menjegal seseorang beberapa waktu yang lalu. Dia yang melihat Favor yang sedang bermain dengan Seo Jung-ho, dia pun berkata, apa orang itu memang hebat? Atau dia hanya sedang beruntung? Ini pertama kalinya aku melihat Favor kehilangan uang. Ada apa dengan orang itu? Dia seorang player, dan skillnya juga lumayan kuat. Skill, ku yakin dia tidak curang. Beraninya dia mencoba menyentuh uangku, urus dia segera. Dan salah satu bawahannya pun menjawab dengan berkata, baik. Kembali ke meja permainan antara Seo Jung-ho melawan Favor. Favor dia yang mulai merasa panik dan berpikir kalau dirinya akan kalah tanpa perlawanan. Dia pun memberikan isyarat kepada dealer untuk memulai kecurangannya. Tetapi, Frost Queen yang mengetahui hal tersebut dia pun langsung memberitahukannya kepada Seo Jung-ho, kalau mereka dari awal sudah sekongkol. Seo Jung-ho yang sudah memperhitungkan kalau hal tersebut akan terjadi, dia pun berkata kalau dia akan berhenti bermain. Namun Favor membujuk Seo Jung-ho untuk bermain lebih lama lagi. Tetapi, Seo Jung-ho masih tetap ingin menyelesaikan permainannya dan berkata, kalau dia sudah cukup banyak yang dia dapatkan. Di saat dia akan meninggalkan kasino tersebut, Seo Jung-ho pun dipanggil oleh seseorang, dan orang tersebut berkata kalau owner dari mereka ingin bertemu dengan Seo Jung-ho. Frost Queen yang mendengar itu pun mempertanyakan,
Apakah owner yang dibicarakan oleh pria tersebut adalah bos dari orang yang diinterogasi beberapa waktu yang lalu? Dan Seo Jung Ho pun menyetujuinya dan mempersilahkan orang tersebut untuk menunjukkan jalannya. Setelah memasuki ruangan yang dituju, Frost Queen yang melihat keadaan ruangan tersebut sangatlah gelap. Dia pun memperingatkan Seo Jung Ho untuk berhati-hati, dan tak berselang lama, owner dari tempat tersebut pun berkata, "Selamat datang, kau tahu, sudah banyak player datang ke kasino menggunakan kemampuan aneh untuk mencurangi permainan. Kau tahu kenapa aku tak langsung menghentikan mereka? Itu karena aku cukup percaya diri untuk bisa mendapatkan uangku kembali. Kau lumayan terkenal, kau tahu." Player Seo Jung Ho saat bertanya kepada player lain, mereka bilang, "Kau lumayan kuat, kau seharusnya bertingkah baik di distrik judi terkenal seperti ini. Kau tahu kenapa aku berani membiarkan para player bermain? Meski aku tahu mereka memiliki kekuatan yang bermacam-macam, itu karena aku cukup percaya diri bisa mendapatkan uangku kembali. Semua fasilitas hiburan di tempat ini berada di bawah kendaliku. Dan tentu saja aku punya hubungan yang dekat dengan para bangsawan. Tak peduli sekuat apapun player, di sini mereka hanyalah orang asing. Pada akhirnya, mereka tak akan bisa melawan bangsawan. Apa aku salah?" Dan Seo Jung Ho menjawab, "Tidak, kau benar. Kalau begitu mari membuat kesepakatan. Aku akan mengembalikan chip yang aku menangkan. Sebagai gantinya, kau harus memberikan informasi tentang bangsawan padaku." Owner itu pun berkata, "Kau mau mengembalikan yang kau dapatkan dengan curang sebagai ganti informasi? Sepertinya kau masih belum sadar posisimu. Lebih mudah bagiku untuk mengambil dengan paksa uang itu." Lalu para anak buahnya pun langsung bersiap-siap untuk menyerang Seo Jung Ho. Dan Seo Jung Ho, dia yang melihat itu pun berkata, kalau dia sudah percuma ingin mengambil tindakan dengan damai. Bawahannya yang memakai kacamata pun langsung menerjang menyerang Seo Jung Ho. Tetapi, Seo Jung Ho yang bisa menghindari serangan tersebut, dia pun langsung bergerak untuk menyerang balik, dengan cara meraih kepalanya dan langsung menyeret dan membantingnya ke arah meja yang ada di depan owner tersebut. Seo Jung Ho lalu dengan santainya menendang orang tersebut, dan di sisi owner, dia yang mulai merasa panik pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan menyerang Seo Jung Ho. Seo Jung Ho lalu mengambil beberapa chip yang ada di bawahnya, kemudian dia gunakan untuk menyerang mereka dengan chip yang dialiri mana dengan cara menjentikannya yang langsung melesat tepat mengenai wajah dari mereka. Di saat Seo Jung Ho mulai merasa bosan, tak diduga owner yang berada di belakangnya pun menodongkan sebuah pistol ke arahnya, lalu dia berkata, "Senjata mematikan yang suka kalian para player gunakan, keluarkan semua chipmu sekarang dan enyahlah. Kalau kau melakukan itu, aku akan mengampuni nyawamu." Seo Jung Ho pun malah menanyakan tentang informasi bangsawan yang dia tanyakan, sehingga membuat owner itu pun marah sambil berkata kalau dirinya tidak sudi memberitahukan informasi tersebut. Karena omongannya itu, Seo Jung Ho pun lalu mengeluarkan aura darkness-nya, yang membuat pistol yang dipegang oleh owner tersebut atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Fly pun menghilang. Dengan situasi yang sudah terbalik, Seo Jung Ho yang menodongkan senjata yang dia curi dari genggaman Fly. Hal itu pun membuat Fly terkejut dan bertanya-tanya, kenapa player yang berlevel 30 bisa melakukan hal tersebut. Kemudian, dia yang ketakutan pun mencoba untuk mengancam Seo Jung Ho, dengan mengatakan, "Pikirkan lagi perbuatanmu ini Seo Jung Ho. Kalau kau menarik pelatuk itu, kau akan terlibat dengan masalah besar. Bukankah itu merugikan kita berdua?" Namun, Seo Jung Ho dengan santainya menjawab dengan berkata, "Entahlah." Fly yang ketakutan pun berkata dalam hatinya, apakah Seo Jung Ho akan benar-benar menembaknya dan berpikir, apakah dirinya akan mati? Di saat Seo Jung Ho berkata kalau dirinya lebih berani dari apa yang dipikirkan oleh Fly, Fly pun yang ketakutan dia berkata, kalau dirinya akan memberikan informasi yang diminta oleh Seo Jung Ho dan meminta jangan menembaknya. Dan saat suara tembakan itu meletus, dia yang terpejam dan berpikir akan mati. Saat dia melihat peluru tersebut sudah ada di depannya, Seo Jung Ho pun muncul dan menghentikan peluru tersebut sambil berkata kepada Fly, kalau seharusnya dia mengatakannya itu dari awal. Setelah dia memberikan informasi yang diminta oleh Seo Jung Ho setelah seminggu lamanya, Seo Jung Ho yang sudah mendapatkan semua yang dia inginkan, dia sambil tersenyum pun berkata kalau itu sudah cukup. Tetapi, karena Fly dan bawahannya bertanya apakah Seo Jung Ho sedang bergurau,
Seo Jung Ho pun berkata apakah dirinya harus mengulangi perkataannya, dan mereka, yang tak mau berurusan dengan Seo Jung Ho kembali, mereka pun kocar-kacir pergi sambil berkata, "Selamat tinggal." Setelah mereka pergi, Seo Jung Ho pun berkata kepada Frost Queen untuk memulai memanfaatkan informasi yang sudah mereka dapatkan. Kemudian, Seo Jung Ho pun berkata untuk permulaannya, dia harus mencari dan melakukan quest. Seo Jung Ho yang sedang memilih-milih quest apa yang akan dia kerjakan. Dia yang berencana ingin mengambil quest yang berbasis hunting, dia pun mengambil quest dengan deskripsi sebagai berikut. Werewolf Hunt, Grade D, tujuan quest, kalahkan 50 werewolves yang muncul di daerah barat Gileon. Hadiah, 3 koin perak 27 koin tembaga, dan 50 poin kehormatan. Setelah mendapatkan quest tersebut, Seo Jung Ho pun berkata kalau 10 hari lagi akan ada kontes hunting, dia pun berencana untuk menaikkan levelnya terlebih dahulu sampai mencapai level 50. Seo Jung Ho yang berjalan untuk menyelesaikan questnya, di tempat lain, terlihat sebuah kelompok yang sedang melihat Seo Jung Ho, dan salah satu dari mereka, dia pun berkata, "Tak ada sasaran yang lebih empuk ketimbang player baru di lantai 2, mari, ikuti dia." Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.